pernah sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salah satu sholat 2 rakaat saat isya. Ini ada yang mengatakan sholat zuhur, ada juga riwayat lain mengatakan sholat asar. Pokoknya sholatnya sholat 4 rakaat ya. Lah Nabi itu melaksanakannya sholatnya cuma 2 rakaat. Jadi habis 2 rakaat Nabi langsung assalamualaikum. Ya, untungnya ada Zulyaden, dia bilang, ya Rasul ini sholatnya berubah nih. Biasanya kita sholat 4 rakaat, kok cuma 2? Rasul kemudian nanya sama sahabat, wahai sahabatku, ini benar gak Zulyaden bahwa saya sholatnya cuma 2 rakaat? Maka sahabat bilang, bala, benar ya Rasul, tadi engkau sholatnya cuma 2 rakaat. Nah apa yang dilakukan? Fasolah, maka sholatlah kanjeng Nabi rakaataini dengan 2 rakaat. Maka Nabi langsung kembali ke mihrab tempat sholat, lalu takbir lagi bu, Allahu Akbar, sholat nambahin 2 rakaat, summa salama, kemudian salam, summa kabaro, lalu kemudian mengucap takbir, fasajada, ya, maka kemudian sujudlah beliau, misla sujudihi, seperti sujudnya beliau yang biasa, au atwala, atau agak lebih lama, summa rofa'a, kemudian lalu mengangkat rosahu, akan kepala beliau, fakabaro, lalu beliau mengucap takbir lagi, summa wadoa, kemudian beliau kembali meletakkan rosahu, akan kepalanya, fakabaro, lalu bertakbir lagi beliau, fasajada, lalu kemudian sujud lagi, misla sujudihi, seperti sujud biasanya, au atwala, atau lebih lama, summa rofa'a, kemudian beliau mengangkat lagi rosahu, akan kepalanya, wakabaro, lalu kemudian mengucap takbir. Nah ini dalil bahwa adanya sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam ibu sujud. Ya, subhanalladzi la yanamu wala yashu. Duduk di antara 2 sujud. Duduknya cukup tumakninah aja. Boleh baca lagi Rabbi firli warhamni, boleh. Ya. Tapi duduk tumakninah doang juga nggak apa-apa. Duduk tumakninah, duduk biasa sebentar, lalu kemudian sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wala yashu, langsung duduk terakhir, duduk tahiyat akhir ya, lalu kemudian salam. Ini kan sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan ini hadis Imam al-Bukhari dengan nomor hadis 1153. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sholat, pernah sholat an-Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihda sholatil isya, dengan salah satu sholat 2 rakaat saat isya. Ini ada yang mengatakan sholat zuhur, ada juga riwayat lain mengatakan sholat asar. Pokoknya sholatnya sholat 4 rakaat ya. Lah Nabi itu melaksanakannya sholatnya cuma 2 rakaat. Ya. Nah ini dalam riwayat Imam Bukhari sholatnya sholat isya. Wa aksaru zonni, dan dugaanku yang lebih kuat, al asro, yaitu adalah sholat asar. Rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Dari riwayat lain mengatakan sholat asar. Ya ini khilafiyah lah intinya. Intinya sholatnya yang 4 rakaat ya. Nabi ngelaksanain sholat 4 rakaat tapi dilaksain cuma 2 ya. Summa salama, kemudian Nabi salam. Jadi habis 2 rakaat Nabi langsung assalamualaikum. Jadi Nabi juga pernah lupa bu. Bedanya Nabi lupanya cuma sekali-sekali. Nah kalau kita kebiasaan, penyakit kan kita. Summa qoma, kemudian berdirilah kanjeng Nabi
ila khosyabatin, untuk menuju ke sebuah papan kayu, fi muqaddamil masjidi, yang berada tergeletak di masjid. Ya, fawadoa, lalu kemudian Nabi meletakkan yadahu, tangan beliau, alaiha, di atasnya, maksudnya di atas papan tadi ya, kayu tadi. Jadi kalau zaman Nabi dulu Masjid Nabawi Bu ya, kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan Masjid Nabawi gede. Zaman dulu tuh Masjid Nabawi masih kecil. Nah itu pinggiran ini pinggirannya ada kayu-kayu. Jadi kalau bahasa kita pagar lah. Ya, nah Nabi itu pegangan pagarnya itu untuk menuju keluar. Wafihim, dan diantara mereka itu Abu Bakrin, ada sahabat Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar. Jadi situ banyak sahabat, orang lagi sholat jamaah, ya, termasuk di dalamnya ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Tapi mereka fahaba, ya, sungkan keduanya. Sayyidina Abu Bakar sungkan, Sayyidina Umar sungkan, ayyuka limahu, untuk bilang kepada Nabi. Ya, ya ini kan sahabat populer ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi Muhammad sholatnya cuma 2 rakaat. Umar pun tahu nih Nabi sholatnya cuma 2, tapi kagak berani negor. Tuh, sebetulnya terlalu sungkan juga nggak baik juga sebetulnya. Ya kalau salah ya bilang salah. Gitu. Jadi ya kalau seandainya saya salah ya ibu tegur nggak apa-apa. Dan namanya Ustadz manusia, Nabi aja salah. Gitu. Jadi jangan sok-sokan nggak pernah salah. Makanya saya bolak-balik ngomong, di antara fungsinya ngaji sebetulnya adalah untuk mengetahui kesalahan kita. Gitu. Justru semakin banyak kita tahu kesalahan kita, berarti semakin sukses kita ngajinya. Gitu, itu fungsi ngaji gitu. Mohon maaf ya, kadang-kadang mungkin ibu kalau pas lagi ngaji gitu ya, suka tersindir atau kesinggung. Wah, ustadznya nyindir saya, misalnya gitu ya, atau saya sendiri lah gitu ya. Wah, Pak Ustadz nyindir saya. Padahal mah kagak, orang lagi nerangin itu, ya kan? Sering kali tuh ya, ngepasin. Ya sama, saya juga kalau lagi ngaji sama guru saya gitu Bu. Lagi ngaji sama guru saya nih, kok berasa saya gitu, kayak kesindir gitu ya. Jadi secara ilmu itu bagus, berarti ada yang negor kita. Dan sekarang gimana nggak kesindir, orang semuanya dilakuin, ya. Nah itu wajar dan itu bagus buat ilmu secara akhlak kita supaya berubah, itu bagus. Justru orang yang nggak mau disindir, orang yang nggak mau disalahin, itu sombong. Makanya bolak-balik saya ngomong nih, hati-hati ya. Kan kelihatannya bagus ya, orang nggak mau salah ya. Ibu ngaji pengen bener, bagus ya. Itu sebetulnya salah Bu. Ngaji itu ya pasti salah. Kenapa? Karena manusia nggak bakal bener, pasti ada salahnya. Jadi yang wajib buat kita gimana? Ya berusaha belajar jadi benar, tapi jangan merasa benar. Kalau merasa benar ya salah. Lah setan itu namanya iblis. Iya, iblis merasa benar ya kan? Nah, iya, akhirnya sombong. Kan kelihatannya bagus ya. Kenapa kamu baca? Takut salah Pak Ustaz. Kan kelihatannya bagus ya. Sekilas kelihatannya bagus, itu sombong. Kenapa kamu nggak mau baca? Takut salah Pak Ustaz. Takut salah itu berarti sombong. Karena berarti dia nggak mau disalahin. Padahal manusia itu mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa gitu. Bener loh. Hati-hati itu. Ya, itu secara akhlak ya. Kan banyak orang kayak gitu. Ada, saya juga ngajar beberapa tempat ya. Tuh ibu itu kenapa nggak pernah baca? Takut salah Pak Ustaz. Kelihatannya bagus, takut salah. Itu secara syariat bagus, tapi secara hakikat berarti orang itu sombong. Orang nggak mau disalahin. Kan takut salah berarti kagak mau disalahin. Nggak mau disalahin berarti sombong. Gitu loh logikanya. Paham ya? Makanya hati-hati, orang Nabi aja salah kok. Bedanya kan Nabi salahnya dikit dan langsung dapat teguran dari Allah. Lah kalau kita, ya kalau nggak ngaji kagak ada yang negor gitu. Ya makanya kalau ibu kesindir, khususnya ya kalau ngaji itu bukan maksud saya nyindir, bukan. Emang pelajarannya lagi begitu. Ya gampangnya gini lah, ada orang nggak pernah sholat, terus misalnya saya nerangin sholat itu wajib begini begitu ya. Ini orang nggak pernah sholat nih, kesindir gak dia? Kesindir, orang nggak pernah sholat. Padahal saya lagi kagak nyindir dia, lagi nerangin sholat. Kan gitu logikanya. Nih perempuan jangan durhaka sama suami, bisa gitu ya. Jangan ngomel-ngomel, jangan ngebantah suami. Kalau ibu nggak pernah ngebantah suami, nggak pernah ngomel, ya tenang aja. Kesindir gak? Kagak. Tapi kalau ibu kelakuannya kayak begitu, kesindir gak?
Saya oh iya Pak Ustadz nyindir saya. Padahal mah kagak. Lah emang saya tahu dapuran ibu kan saya udah tahu. Iya. Lah iya. Gitu ya. Nah, jadi ya sahabat itu ada yang santun, ada juga yang ya dalam tanda kutip kalau orang Betawi bilang nyeloncong ya. Wa kharaja saroani, maka lalu kemudian keluarlah menghindari atau mendahului annasu orang-orang yang ada. Faqalu, maka orang-orang berkata ya, jadi ada sebagian dari mereka kemudian berani ngomong, ya Rasul, aqasurat, apakah sudah diringkas as-sholatu sholat ini? Nah, jadi sahabat-sahabat yang jos-jos ini nggak berani negur Nabi. Akhirnya ada sahabat yang memberanikan diri bilang, ya Rasul, ini sholat model baru. Biasanya sholat 4 rakaat jadi 2. Ya kebetulan ya kan kalau jadi 2. Nah, kita senang ini. Warajulun, dan adapun seseorang tadi yada'uhu, memanggilnya ya Nabi Muhammad SAW dengan panggilan Zulyadain, dengan panggilan Zulyadain. Ya, kalau nama kunyahnya itu Abul Uryan, jadi panggilannya Zulyadain ya. Jadi ini Zulyadain ini salah satu sahabat yang unik lah, jenaka ya. Nabi itu punya sahabat, ada yang karismanya tinggi gitu ya, auranya tinggi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi punya juga sahabat yang kayak gini nih, kayak Zulyadain. Ngocol lah ibaratnya gitu ya. Jadi agak senang bercanda segala macam. Dan justru yang begini yang berani ngomong. Ya ibu-ibu kan modelnya beda-beda. Ya kan, ada yang kemayu, ya kan, ada yang sok sungkan, ya ada yang brekele gitu ya. Ya saya udah biarin aja, udah natural apa adanya. Yang nyeloncong ya nyeloncong, harus biarin aja. Yang bodoh amat ya bodoh amat gitu kan. Nah, iya. Makanya saya sendiri nggak apa-apa. Ya karena Nabi sendiri berhadapan dengan yang seperti itu. Nah ini coba bayangin, seandainya sahabat semuanya sungkan semua, nggak ada Zulyadain nih ya, model Zulyadain. Berarti kan sholatnya jadi 2 rakaat. Ya, untungnya ada Zulyadain, dia bilang, ya Rasul, ini sholatnya berubah nih. Biasanya kita sholat 4 rakaat, kok cuma 2? Faqala, maka berkata lagi Zulyadain, ya, sahabatnya Nabi ini. Anasita, ya Rasul, apakah engkau lupa? Amqasurat, atau memang sholatnya udah diringkas? Emang sholatnya udah diringkas apa memang engkau lupa ya Rasul? Faqala, maka menjawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang, lam ansa, wow, saya enggak lupa, walam nuksor, dan saya enggak meringkas. Ya. Qala, maka berkatalah si Zulyadain, bala, benar ya Rasul. Qad nasita, berarti engkau sungguh lupa. Ya, jadi dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim disebutin, Rasul kemudian nanya sama sahabat, wahai sahabatku, ini benar nggak Zulyadain bahwa saya sholatnya cuma 2 rakaat? Jadi Rasul juga negesin juga, karena Zulyadain ini kan ya suka bercanda ya. Nah, kalau ibu pernah dengar cerita sahabat yang bercanda sama Nabi, guyon sama Nabi pas makan korma, itu Zulyadain. Jadi Nabi dalam satu kesempatan ya, kalau di Arab itu kalau nyuguhin korma itu sepiring-sepiring bu. Ya kalau kita kan ditaruh satu ngambil gitu ya. Nah ditaruhlah di antara Nabi sama Zulyadain. Zulyadain ini di sampingnya. Ditaruhlah korma gitu. Jadi 2 orang 1 piring. Nah itu yang paling banyak makannya Zulyadain. Makan. Ya, Nabi mah makan cuma 1 pelan-pelan. Nabi itu kalau ngunyah korma bu 70 kali. Loh kita kan 3 kali ngelep langsung belum. Nabi itu kalau makan korma tuh 70 kunyahan. Dalam riwayat lain 40 kali, paling sedikit 40 kali kunyahan, baru ditelan. Nah, itu makanya Nabi makannya lama. Lanjut Zulyadain cepat, modelnya kayak kita makannya. Telan. Nah, lucunya Zulyadain nih, ini bijinya ditaruh di depan Nabi. Nah, jadi isengnya Zulyadain itu kita habis makan ditaruh di depan Nabi, di depan Nabi. Nah, akhirnya Zulyadain ngomong, ya ngomong lah kalau bahasa orang Jawa tuh, guyon ya. Wah Nabi kita kayaknya lapar banget nih, makannya banyak banget tuh. Jadi numpuk tuh, biji kormanya numpuk, banyak banget. Nabi ya dasar cerdas, fatona ya. Sama Nabi diguyonin lagi. Lah saya mah mending makan masih ada bijinya, kamu makan sampai gak ada bijinya. Jadi bijinya dimakan juga maksudnya. Itu pinternya Nabi tuh. Jadi digoyonin lagi ya, dibalikin lagi. Nah itu namanya Zulyadain. Jadi ada sahabat yang seperti itu. Makanya ketika Nabi dibilang, ini Nabi sholatnya 2 rakaat, takutnya Nabi bercanda dia. Makanya kemudian Nabi bilang pada sahabat,
ini benar nggak Zulyaden bahwa saya sholatnya 2 rakaat? Maka sahabat bilang, bala, benar ya Rasul, tadi engkau sholatnya cuma 2 rakaat. Nah apa yang dilakukan? Fasolah, maka sholatlah kanjeng Nabi rakaataini dengan 2 rakaat. Maka Nabi langsung kembali ke mihrab tempat sholat, lalu takbir lagi bu, Allahu Akbar, sholat nambahin 2 rakaat, summa salama, kemudian salam, summa kabaro, lalu kemudian mengucap takbir, fasajada, ya, maka kemudian sujudlah beliau, misla sujudihi, seperti sujudnya beliau yang biasa, au atwala, atau agak lebih lama, summa rofa'a, kemudian lalu mengangkat rosahu, akan kepala beliau, fakabaro, lalu beliau mengucap takbir lagi, summa wadoa, kemudian beliau kembali meletakkan rosahu, akan kepalanya. Nah ini yang kemudian menjadi rujukan sujud sahwi. Fakabaro, lalu bertakbir lagi beliau, fasajada, lalu kemudian sujud lagi, misla sujudihi, seperti sujud biasanya, au atwala, atau lebih lama. Maksudnya ada yang mengatakan sujudnya lebih lama, sujud sawinya ya, bacaannya lebih lama. Summa rofa'a, kemudian beliau mengangkat lagi rosahu, akan kepalanya, wakabaro, lalu kemudian mengucap takbir. Nah ini dalil bahwa adanya sujud sahwi. Nah ini cuma saya tegesin ya, ini secara fikih, ini barangkali nanti ibu lupa ya, namanya manusia lagi-lagi ya, saya juga kadang-kadang lupa. Kalau ibu lupanya masih di dalam sholat ya, maka sujud sahwinya tetap dilakukan dalam sholat. Misal gini, ibu lupa rokaat 3 apa 4 ya, maka yang diambil secara fikih adalah yang meyakinkan, yaitu yang paling rendah, yaitu 3 ya. Dalam kaidah fikih disebut al yakinu la yuzallu bisyak, sesuatu yang yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan yang meragukan. Ibu bingung nih, ragu nih, 3 apa 4? Kalau 3 udah pasti, yang ragu kan 4-nya, nah maka dihukumi 3. Saya ulang ya, jadi ibu ragu-ragu nih 3 apa 4 ya, maka dihukumi bilangan yang terkecil ya, rokaat yang terkecil ya, sebab kalau 3 udah pasti, yang ibu ragu kan udah 3 apa 4 kan gitu ya, maka dihukumi 3. Ibu ragu-ragu nih 2 rokaat apa 3, maka yang dihukumi berapa? 2. Saya 2 apa 3 ya, nah maka yang dihukumi 2, karena 2 adalah yang meyakinkan, yang udah pasti. Yang ibu ragu kan yang 3, 2 apa 3 ya, maka dihukumi 2. Nah sekalipun ibu sudah ingat, misalnya tadi ya 3 apa 4, ayo udah sambil 3, ibu ambil 3 tuh ya, akhirnya ibu lanjutin, ibu diri lagi untuk rokaat keempat. Di tengah jalan kok ingat, bener enggak nih, berarti bener nih 4, tetap sujud sahwi. Jadi rokaat itu baik ibu menambahkan atau tidak, maka tetap hukumnya sujud sahwi. Udah tahu ya sujud sahwi ya? Sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam ibu sujud ya, subhanalladzi la yanamu wala yashu, duduk di antara 2 sujud, duduknya cukup tumakninah aja, boleh baca lagi Rabbi firli warhamni boleh ya, tapi duduk tumakninah doang juga nggak apa-apa. Duduk tumakninah, duduk biasa sebentar, lalu kemudian sujud lagi, subhanalladzi la yanamu wala yashu, langsung duduk terakhir, duduk tahiyat akhir ya, lalu kemudian salam. Nah itu posisi kalau ibu masih dalam sholat. Nah ini sekarang Nabi ini udah salam masalahnya, Nabi udah assalamualaikum dan assalamualaikum, main berdiri aja ya, terus kemudian bergerak untuk keluar. Di situ sahabat kasih tahu bahwa sholatnya kurang, lah Nabi langsung balik lagi, takbir lagi, sholat nambahin 2 rakaat, lalu kemudian sujud sahwi. Artinya dari hadis ini maka diperbolehkan orang melanjutkan sholatnya selama belum ada pembatalan dalam syarat sah sholat ya. Dalam hal ini ulama itu menggarisbawahi di antara syarat sholat itu kan suci, punya wudhu lah gampangnya ya. Nah berarti Nabi saat itu belum batal wudhunya, orang langsung gitu ya, dan juga belum batal secara aurat, Nabi belum buka baju ya kan. Nah maka Nabi langsung masuk ke dalam mihrabnya untuk sholat. Nah makanya dalam hal ini ulama fikih itu mensyaratkan kalau orang tersebut masih berada di lokasi dia sholat, maka diperbolehkan langsung menambahkan rokaat seperti kanjeng Nabi. Jadi seandainya ini ibu lupa nih ya, baru 2 rokaat atau baru 3 rokaat, lah ibu udah menutup sejadah aja,
Udah nutup sejadah, pas mau ditaruh anak kita ngomong atau cucu kita ngomong, eyang atau ibu itu tadi sholatnya kurang misalnya gitu. Nah maka kita nambahin tuh, boleh. Kenapa? Karena kita belum kemana-mana. Tapi kalau ibu udah ke dapur, udah masak, nah ini lain lagi nih, berarti kan perbuatannya udah beda. Ya itu satu ya. Terus yang kedua, posisi ibu saat itu belum buka mukena, ya berarti auratnya belum kelihatan, secara wudhu pun belum batal. Tapi kalau ibu ingatnya pas udah buka mukena, rambut kelihatan dong, ya kan? Nah otomatis batal secara sholat. Kan sholat kalau buka aurat batal ya. Nah maka yang kayak begitu nggak bisa ditambahin, maka harus ulang rokaatnya dari awal. Paham nggak? Kalau ngulang enggak, kalau ngulang kan berarti dari nol lagi. Nah, yang sujud sahwi itu kalau yang menambahkan, mau kurang satu mau kurang dua, atau termasuk tadi udah terlanjur salam, ya maka kita tambahin 2 rakaat. Jadi ibu nggak usah ngulang lagi dari awal, ya. Selama kita belum buka mukena, selama belum batal wudhu, belum kentut nih, baru ngelipet sejadah doang, ya. Atau mungkin kita ragu pas ngelipet sejadah, tadi perasaan baru 3 deh, kurang 1, ya udah kelar lagi aja, tambahin 1 rakaat. Gitu kalau sholatnya 4 ya, udah tambahin 1 rakaat, kemudian nanti sujud sahwi. Jadi ibu nggak usah ngulang dari awal. Nah kalau ngulang dari awal ya kalau kagak lupa lagi. Nah kalau lupa lagi, nggak kelar ya. 2 rakaat lupa lagi, nggak kelar. Yaudah itu mudahnya Islam ya. Jadi kalau kita lupa yaudah tinggal tambahin kurangnya kita. Tapi jangan lupa sujud sahwi. Nah ini juga berlaku seandainya ibu tadi udah terlanjur salam ya. Jadi baik sebelum salam maupun yang sesudah salam itu berlaku sujud sahwi. Nah sujud sahwi sendiri biar nggak gagal paham, itu sebetulnya hukumnya sunnah, nggak wajib ya, sunnah. Nah jadi sujud sahwi itu disunahkan bagi mereka-mereka yang dalam keadaan lupa ketika sholatnya. Paling maksimal ketika dia telah meninggalkan sholatnya, atau ketika dia sudah batal dalam sholatnya, ya baik dalam wudhu maupun aurat ya. Saya beri contoh gini, ibu seandainya nih tadi nambahin ya, atau ragu ya, ini 3 apa 4, maka dihukumi 3, ibu nambahin kan. Nah niatnya sujud sahwi, lah dasar udah pikun ya, pengen sujud sahwi malah salam, assalamualaikum, waduh belum sujud sahwi. Nah nggak usah diulang, salam aja nggak apa-apa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya udah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu diperbolehkan walaupun selesai sholat, ya udah sujud sahwi lagi. Nah ini ada 2 kaifiyah. Menurut ulama fikih ada yang mengatakan karena sudah selesai sholat maka tidak perlu salam. Nah ini khilafiyah ya, perbedaan pendapat ulama. Sementara sebagian ulama mengatakan karena itu belum berubah ya, masih dalam keadaan sholat walaupun sholatnya sudah selesai, maka tetap diharuskan salam. Ini terserah ibu mau pegang yang mana. Ya seandainya tadi udah terlanjur salam, assalamualaikum warahmatullahi, udah sujud sahwi aja. Subhanalladzi la yanamu wa la yasfu, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasfu, duduk tahiyat akhir, assalamualaikum lagi. Kalau pakai pendapat yang pertama, ya jadi salamnya 2 kali jadinya. Kalau pakai pendapat yang kedua ya udah, asal udah duduk tahiyat udah nggak usah salam lagi. Kenapa? Karena salamnya tadi udah. Sementara yang ini statusnya sunnah, gitu ya. Nah ini tetap masih berlaku nih. Andai kata masih lupa juga, nah ini kan urusan pikun nih, ya. Udah assalamualaikum masih lupa juga, ya. Ibu udah telanjur ngelipet sejadah, ya kan. Terus pas baru naruh sejadah, oh iya belum sujud sahwi, masih ada kesunahan sujud sahwi. Ya udah, gelar sejadah sujud sahwi. Jadi tambahannya cuma sujud sahwi doang. Rokaatnya kan udah ditambahin, ya. Tambahin ke sujud sahwi. Ya udah baru lipat sejadah, balik lagi. Nah tapi kalau seandainya sudah dalam keadaan batal sholat, misalnya tadi buka mukena atau kentut, nah maka itu dimakfu. Jadi walaupun ibu misalnya udah buka kerudung ya, udah buka mukena naruh, oh iya belum sujud sahwi, ya udah nggak apa-apa, itu dimakfu. Berarti udah dasar pikun, ya udah dimaafin sama Allah, ya. Yang tanya nggak? Ya. Nah. Biasa sujud tilawah boleh dibaca biasa, ibu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Cuman ya sayang aja, karena kan ada doa khusus ya. Yang apa nggak? Apa saya kasih 50.000? Wah, itu mah sujud sahwi. Kelihatan kan sering lupa. Jadi apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kalau sujud tilawah kan sujudnya aja sunnah. Ya maka doanya pun sunnah. Jadi boleh kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau boleh baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Tapi yang bagus ya sesuai anjuran Nabi, sunnahnya itu bacanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ibu-ibu saya kasih buku doa tuh ya, nanti minta aja tuh. Belum pernah saya catatin kalau nggak salah. Doa sujud tilawah atau ayat sajadah. Dalam sholat apa di luar sholat? Lagi baca biasa. Lagi baca biasa ya udah ibu rekalnya pindahin, udah sujud. Tapi harus madep kiblat ya. Enggak harus berdiri. Ya, langsung sujud tilawah. Jadi misalnya apa yang gampang? Iqra ya. Nah, Iqra kan ada ayat sajadahnya tuh. Wasjud waqtarib, yang ayat terakhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya ya. Di ayat terakhir ibu baca di sebelumnya betul ya, lagi hataman misalnya gitu. Wasjud waqtarib, ya udah pindahin rekalnya sujud. Ya niatnya niat sujud tilawah aja. Nah untuk sujud tilawah, sujud syukur itu harus madhep kiblat. Dan secara kaifiah memang khilafiyah. Ya ada ulama yang mempersyaratkan seperti sholat. Jadi pakai takbir, pakai duduk, kayak gitu. Tapi ada ulama yang tidak mempersyaratkan itu karena itu di luar sholat. Ya, jadi ini emang khilafiyah. Kalau di dalam sholat sudah jelas haruan ya, pakai takbir. Ibu baca misalnya wasjud waqtarib, ya udah sujud. Sujud sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit lagi berdiri. Jadi jangan langsung ruku. Ini kalau dalam sholat ya. Ini untuk sujud tilawah ini bukan cuma dibaca doang, didengar pun sunnah ya. Jadi bacaan sujud tilawah ini bukan cuma kita baca, tapi mendengar pun sunnah untuk sujud tilawah. Jadi misalnya ibu baca wasjud waqtarib, nah sujud tuh. Sujud sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah ibu bangkit lagi, Allahu akbar, diri lagi. Nah baru kemudian ruku, Allahu akbar gitu. Terus lanjutin. Kalau di dalam sholat, nah makanya ketika di luar sholat ulama khilafiyah. Ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan ya harus seperti sholat. Ya, jadi harus pakai takbir Allahu Akbar, lalu jadi duduk biasa, takbir Allahu Akbar, terus sujud, baca sajadah wajhi, terus kemudian selesai lanjutin lagi. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang lain tidak perlu pakai takbir, tidak perlu berdiri karena bukan sholat. Enggak, kalau sujud syukur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi teks lain banyak. Sama sujud tilawah juga sujud teksnya banyak. Cuma yang afdal ya, saya nyampainya afdal bacanya itu. Nah, sama sujud syukur pun seperti sujud tilawah harus posisi ngadep kiblat. Ya, dan manfaat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah